Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiati Syurulia dengan NPM 2021010061 dari kelas D Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, masih memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis, misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Selanjutnya, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis, atau yang disebut dengan mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Selanjutnya ada universal. Universal berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Selanjutnya, dinamis. Makna dari kata dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama meniadakan kepicikan, yang kedua menyedikitkan tugas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata, kemudian sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ittiraran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi.
Lebih jelasnya, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau ma'kullah al-ma'na atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentukan nalar dan pemikiran manusia. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat dan mudarat terkandung dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.